Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian kita, lanjutan kajian kita di bulan suci ini, di bulan Ramadan. Tentu mengupas tentang Ramadan, kelebihan Ramadan, apa saja yang terjadi Ramadan adalah waktu yang sangat panjang, karena memang permasalahan-permasalahan tersebut permasalahan yang harus sebenarnya kita ikuti, permasalahan yang harus paham, yang harus kita pahami. Mohon pada kali ini saya hanya sekedar ingin sharing ataupun ingin menyampaikan sesuatu yang saya lihat dalam masyarakat dan pertanyaan yang sampai kepada saya tentang hal ini. Saya kira permasalahan ini perlu saya angkat, yaitu permasalahan yang memang sudah menjadi adat di Aceh ini atau di Indonesia pada umumnya, permasalahan salawat ataupun zikir antara salat tarawih, seperti yang kita baca fadla minallah wa ni'mah dan sebagainya lah. Itu apakah ketika kita melihat atau meninjau dalam kitab-kitab referensi mazhab Syafi'i itu, apakah itu memang disarankan atau memang ada atau memang itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Ini yang akan kita pelajari sekarang. Mengingat permasalahan ini sudah lama sekali ya, dan saya sendiri sampai hari ini saya belum melihat literatur atau kitab-kitab referensi turasnya mazhab Syafi'i yang membahas masalah ini. Artinya setiap selesai 2 rakaat ada salawatnya atau zikir-zikir yang lain lah, yang dibaca secara terpimpin dengan satu jamaah ataupun dengan imam yang memimpinnya. Ini kita, karena kita di Indonesia ini adalah umumnya mazhab Syafi'i, maka kita harus menyelesaikan permasalahan ini, kita tarik ke dalam mazhab Syafi'i. Adakah permasalahan ini dibahas dalam mazhab Syafi'i atau di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mu'tabar, ataukah ini murni perbuatan adat yang dijadikan sebagai syariat, atau bagaimana? Kita lihat lagi. Saya menemukan satu kitab referensi yang saya rasa sangat bagus, bahkan itu merupakan rujukan dalam mazhab Syafi'i, itu kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu kitab Al-Fatawa Kubra. Di situ benar beliau menjelaskan satu permasalahan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya kemudian beliau menjawab. Jadi juga ada pertanyaan tentang masalah salat tarawih ini. Jadi rupanya mungkin permasalahan ini sudah ada pada masa beliau ya, yaitu apa hukumnya ya membaca salawat ataupun zikir antara salat tarawih 2 rakaat dan sebagainya sampai 20 ya. Apakah itu memang disunnahkan? Karena perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai mazhab Syafi'i seharusnya kita juga berpedoman dalam mazhab Syafi'i tentunya. Kalau memang misalnya ada kita lakukan, kalau enggak jangan lakukan. Atau misalnya saya tidak dapatkan dalam mazhab tapi saya dapatkan dari hadis, oke, kita terima. Misalnya ada orang mendapatkan dalam hadis, tapi misalnya dalam mazhab tidak dijelaskan mungkin ya, tapi dia mendapatkan hadis sehingga dia lakukan, mungkin itu oke lah, bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi masalah sekarang dalam hadis juga tidak dapat, para sahabat tidak melakukan, Nabi tidak melakukan, bahkan imam-imam yang 4 juga tidak melakukannya. Nah ini kita perlu membahas lagi. Kalau kita memang mazhab Syafi'i, coba lihat literatur mazhab Syafi'i, ada nggak permasalahan itu? Oke, saya akan membacakan yang saya screenshot ya dalam kitab Fatwa Kubra karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada satu pertanyaan tentang bagaimana hukumnya membaca salawat ataupun zikir antara tarawih ya. Kalau di kita dibilang Bilal ya, Bilal membacakan terpimpin kemudian diikuti oleh jamaah. Ini apakah ada atau tidak? Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanyakan tentang itu, apa jawaban beliau? As-salatu fi hadzal mahalli bi khususihi lam nara syai'an fi sunnati wala fi kalami ashabina fa hiya bid'atun
yunha anha man ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahalli bi khususihi duna man ya'ti biha la bi hadzal bi hadzal qasdi ka yaksida ilaiha ka yaksida annaha fi kulli waqtin fi kulli waqtin sunnatun min haitsul umum. Jadi saya terjemahkan ya. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab pertanyaan tersebut ya. Bersalawat dalam posisi ini, as-salatu fi hadzal arti, posisinya apa? Bersalawat antara rakaat ke rakaat ya, tarawih. Salat tarawih ya. Secara khusus kami belum mengetahui dalilnya dalam sunnah hadis. Artinya beliau mengatakan tidak ada Nabi pernah melakukan antara salat tarawih itu ataupun dalam sahabat Nabi melakukan antara salat tarawih itu dengan membaca salawat-salawat tadi ya ataupun zikir-zikir yang lain ya secara terpimpin. Tidak pula dari pernyataan para sahabat kami. Walam nara syai'an fi sunnati wala fi kalami ashabina. Juga tidak pernah kami lihat dalam kitab-kitab perkataan-perkataan sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i tentunya ya, maka hal itu termasuk bid'ah yang dilarang bagi yang melakukannya dengan maksud ya mayatibiyah bikasdi ya, dengan maksud hal itu sebagai suatu amalan sunnah di kesempatan tersebut secara khusus. Artinya mengkhususkan tempat ini zikir ya dengan terpimpin. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami mengatakan ini bidah. Jadi bukan saya yang mengatakan ya. Bukan saya yang mengatakan ini. Jadi nanti Mas Ridwani mengatakan seperti ini. Enggak, saya tidak. Saya hanya menukilkan perkataan ulama. Dan itu dalam hal ini perkataan konteksnya dalam perkataan ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan perbuatan ini bid'ah karena mengkhususkan suatu tempat, suatu ibadah di suatu tempat. Tapi misalnya kita bersalawat, misalnya selesai salawat, kemudian salawat sendiri atau zikir sendiri sambil menunggu rakaat selanjutnya, itu nggak masalah. Karena itu umum. Kalau bersalawat pada tempat umum, salawat itu boleh kapan saja. Tapi mengkhususkan di antara salat tarawih, ini butuh dalil. Nabi nggak pernah buat, sahabat Nabi tidak pernah buat, Imam Syafi'i nggak pernah buat, mazhab Syafi'i bahkan tidak pernah menganjurkan hal ini. Terus siapa yang kita pegang? Dari mana asalnya ini? Ini yang perlu kita garis bawahi besar-besar. Apakah ini sunnah? Jadi kalau kita melihat banyak di Arab misalnya ya, di Mesir misalnya ataupun di mana ya, itu banyak kalau mereka antara selesai salat tarawih, mereka istirahat. Dia istirahatnya ya baca Quran lah atau baca zikir lah atau kadang-kadang dengan ceramah. Jadi bukan khusus seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini tidak ada dalam pengalaman baik sahabat Nabi, baik bahkan para imam sahabah Syafi'iyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak ada terdapat dalam pembahasan mazhab Syafi'i tentang ini. Artinya setelah kalau kita imam bersalawat udah selesai salat istirahat ya salawat di situ. Salawat sendiri atau baca Quran di situ atau zikir atau yang lain lah yang bermanfaat. Intinya karena tarawih itu jamak daripada tarwihatani tarawih istirahat. Ada istirahatnya. Pada masa Rasulullah, pada masa sahabat Nabi, pada masa Umar misalnya 20 rakaat ya. Itu panjang dari habis subuh, dari habis badai isya sampai menjelang subuh ya. Kira-kira 10-15 menit selesai. Jadi mereka di salat itu istirahat. Selesai assalamualaikum istirahat lagi. Assalamualaikum istirahat lagi. Ini istirahat ini apa yang mereka baca? Tidak seperti di sini. Tidak ada. Yang mereka lakukan adalah zikir sendiri-sendiri. Inilah sunnahnya. Inilah yang termaktub dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri sebagaimana yang saya telah bacakan dalam Fatwa Kubra karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beliau mengatakan tidak ada. Ini sekali lagi saya baca. Fahiya bid'atun yunha anha mayyati. Jadi ini bid'ah katanya. Ya, dilarang oleh syariat. Kalau kita bermaksud memang khusus tempatnya situ. Dan ini terjadi setiap misalnya kita setiap seolah-olah itu sudah pahala besar kalau di situ tempatnya. Padahal tidak ada, tidak mesti di situ. Ya, kita bisa baca selawat di kapan saja. Dan yang paling utama zikir itu sunnahnya dalam mazhab
dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab manapun, sunnah berzikir bukan jamaah. Sunnah berzikir itu secara furada, sendiri-sendiri dengan sir, bukan diangkat suaranya. Itu boleh kita buka di seluruh buku-buku ataupun literatur atau kitab-kitab mazhab Syafi'i. Wal mustahabbu, nah, selalu bilang itu, yang disunahkan adalah disirkan, bukan dijiharkan. Ini sunnahnya. Maka kita hidupkanlah sunnah Nabi, karena para sahabat-sahabat Syafi'i, para pengikut-pengikut mazhab Syafi'i semuanya ingin mereka menulis kitab ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman-pemahaman salafun salih, bukan hasil karangan mereka sendiri, tapi tentu berdasarkan dua sumber besar, yaitu Al-Quran dan hadis. Demikian sedikit cara masyarakat ini. Semoga kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi, mengikuti sunnah Nabi, dan Allah memberikan ganjaran kita di bulan puasa dengan memberikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.